Oke. Mbak, piye kabare? Sampai Aku krungu sampean tas kok penjarai yo nyapo. visit koncoku. Kancamu gini ya. Kancoku ki ceritane ki kapusan money laundry iku lho. Tenanan? Yo, ngedekne ki ceritane ki waktu liburan iku ceritane ning taman ki kan ya nggak libur lah karena dia menunggu visa kan. Mungkin kekurangan duit atau nggak tahu. Itu karena 1 bulan kan nunggu visa di sini. Jadi itu dideketin sama orang Indonesia, sama-sama CC itu. Terus itu dideketin, nggak tahu ceritanya gimana. Terus diiming-imingi duit 800 $100. ya. Itu terus habis itu diain namanya nggak tahu itu apa utangan atau apa, karena kalau di luar kan itu banyak godaan lah ya. Intinya kancamu nunggu visa nunggu visa terus lanjut duit, akhirnya tiba-tiba ada orang datang menawarin duit diiming-imingi. Kowe gelem ra? Lah iming-imingi piye? Yo, aku nggak tahu ceritanya, pokoknya itu kemarin dia bilangnya aku ditawarin duit gitu. Terus dia mau. Sistem, tapi nah itu dia mau, tapi aku nggak nanya itu duit apa gitu kan. Aku karena aku itu dia pun belum ngomong gitu kan. Itu aku karena di sana itu pun aku nggak bisa ngomong banyak, cuma 15 menit kan. Oh, dijamin. Penjara lo pun di penjaranya. Kayak apa? Lowu kan? Penjara Lowu. Oke. Penjara Lowu. Oh, jadi saman oleh surat kok koncomu ke penjara kuwi disuruh visit dia. Iya. Terus Kan visitnya gini, 15 menit. kan harus gini, sebelum visit dia itu kirim surat dulu ke kita. Terus kirim surat ke kita balasin ke sana. Itu kan dia minta visit. Tolong visitin saya gitu kan. Terus aku balesin ke sana. Di situ kita harus nulis nama kita, alamat, nomor telepon, terus KTP kita. Nah, baru dia mengajukan ke situ, ke visitnya. Nah, terus bisa nanti kirim surat ke aku lagi. Kalau udah diproses, jadi tinggal kapan saja udah boleh masuk, udah boleh visit gitu. Oke. Dan karena dia di penjara berapa lama koncomu? Belum ACC, masih ini baru sidang kedua. Tapi kan posisi di dalam penjara kan? Iya, langsung ditangkap langsung masuk penjara. Gue nangkepnya pas ning ndi? Di taman. Jadinya waktu peminjam dikeiming-imingi duit dia ambil $800. Terus jarak berapa hari ketangkep ya? 2 minggu. 2 minggu. Neng taman ketangkep ya? Iya. Itu ketangkapnya itu hari Senin. Dia kan ke taman, dia kan mau ke pasar itu kan beli makanan itu kan. Nah itu udah diintili sama polisi. Dengerin ya. Ini bahaya loh, ini bagi anak-anak yang baru loh. Sekarang itu ada lagi yang ini. Kalau kamu dilihatin, misalkan kamu dikenal ketemu sama orang yang nggak dikenal gitu ya. Terus sama Mbak, tolong ini disuruh lihat HP dia. Sekarang ada lagi itu loh. Ada lagi kasus baru ini. Jadi Mbak, aku gini ya, misalkan Mbak, kamu lihat nomor ini enggak gitu kan? Dikasih tunjuk HP-mu gitu kan. Nah, itu padahal itu lagi scan wajah kita loh. Oh, scan wajah. Oh, oke. Oke, kembali ke koncomu kuwi. Setelah koncomu menerima uang $800, koncomu memberikan apa ke yang memberi uang itu? Scan wajah sama KTP. Scan wajah sama KTP. Nomor KTP. Kuwi ceritanya piye kok iso dikek scan wajah karo KTP ini? Ya kan ceritanya dia terus hari Minggunya itu kan disuruh datang itu ya. Kan dia ketemu hari Rabu. Terus hari Minggu disuruh datang ke TST. Itu ada building itu yang ada yang bawahnya itu apa? Exit apa ya? Exit C apa exit awal itu ya. Kan atas itu buat hotel-hotel itu kan. Itu di situ. Nah, itu ke sana. Dia suruh datang ke salah satu kamar di situ. Nah, sampai di sana terus dia masuk ke hotel, ke kamar itu.
masuk kamar itu terus dia difoto dulu itu wajahnya, di-scan dulu wajahnya, terus terus dikasihkan itu nomor KTP dia. Nah habis itu dia kalau itu foto scan-nya belum masuk, dia hanya dikasih pertama kan karena foto scan-nya belum masuk ya, dia hanya dikasih 300. Terus minggu keduanya baru udah masuk, udah dapat mungkin ya, itu baru dikasih 500. Oke. Terus KTP-nya cuma dipoto orang itu aja? Nomor KTP-nya aja. KTP-nya aja? Bukan KTP-nya, nomornya itu yang dicatat. Oke, terus setelah dia dapat uang, terus 2 minggunya ketangkep? Iya, 2 minggunya ketangkap karena ternyata dia dibukakan itu akun masuk 62.000. Oh, berarti scan wajah dia sama nomor KTP-nya dia itu sama orang itu untuk membuka akun. Iya. Dan akunnya dimasukin uang $600.000 Hongkong. 62.000. $62.000 Hongkong. Tapi atas namanya dia. Iya, itu akunnya atas namanya dia, tapi dianya nggak tahu akun itu, nggak megang akun itu. Walah, akhirnya dia ketangkap dengan kasus money laundering Mang. Iya. Dia cuma oleh duit $800. Terus di penjara. Terus waktu kamu visit kemarin informasi nih piye, dia mungkin dengar dapat hukuman berapa tahun? Belum dapat hukuman. Saya masih sidang kedua. Oh, terus dia ada pesanan apa ke sampean? Nggak pesan apa-apa sih, karena ya cuman aku tanya itu, kok bisa kamu bisa masuk gitu loh, karena kan waktunya terbatas 15 menit kan. 15 menit. Jadi untuk bicara panjang lebar itu nggak bisa. Kan lewat situ apa iya, itu kaca lewat telepon aja. Jadi kesannya pun lama lo nunggunya, sudah jauh banget. Iya, tuh. Ingat ya untuk anak-anak pemula, ini kalian ini sasaran empuk banget. Bener-bener sasaran empuk kalian yang nggak tahu apa-apa, apalagi dalam keadaan ekonominya bermasalah di Indonesia, tiba-tiba ada datang, aku lihat kamu butuh uang ya, ini. Ya biasanya itu penipu itu bisa ngeliat loh, kalau kamu lagi duduk sendiri itu yang sering di target. Tuh. Dia bilang itu, aku itu waktu itu lagi duduk sendirian di taman, jadi kayak orang bingung gitu kan. Itu yang sering ditarget itu. Nah, karena kalau kamu sudah punya record kayak gitu, itu pasti kamu ketangkap, itu pasti. Kalau sudah urusan sama kepolisian, penjara, kamu nanti sudah nggak bisa lagi masuk ke Hongkong. Rezekimu Hongkong sudah finish, tutup, gitu. Orang medeni banyak banget ya. Aku kemarin itu ketemu ada beberapa orang Indonesia sama kasusnya, money laundering, sama satu pencurian di ATM itu. ATM-nya apa, majikannya itu. Dia yang katanya, tapi dia nggak ngakuin ngambil duit di ATM, padahal ya kan kalau kita di ATM kan itu pasti ada suratnya kan, tiap bulan kan. Itu malam belum disidang karena belum mengakui. Udah 3 bulan di penjara. Walah, aku malah suwi, malah diulur-ulur ngono kuwi malah ya. Tapi nek kancamu kuwi mengakui ya ngono ya. Iya, dekne kan udah dibilangin kan. Yang kono ane penerjemahan. Iya, artinya udah kamu cepat mengakui iya, daripada nanti kamu nggak di sidang-sidang, mending kamu mengakui iya. Jadi dia mengakui iya, makanya cepat disidang. Dan itu hukumannya, ancamannya 14 tahun penjara loh itu. Ancamannya 14 tahun penjara itu, nggak main-main. Makanya itu Bahaya banget. Dan kalaupun contohnya ya, apalagi yang pinjam uang di bank dan nggak bayar, atau kalian kabur lah, contohnya gini, di majikan ini, terus akhirnya kamu aku pengen menghindar dari bank itu, aku mau cari majikan lagi, nggak bisa karena pihak bank itu sudah lapor ke KJRI sama imigrasi. Jadi waktu masuk, meskipun kamu nanti dapat majikan baru, waktu masukin kontrak kerja sudah tertulis di situ
kalau anak ini sudah nggak bisa masuk lagi. Segampang itu sekarang. Iya. Jadi kalau emang ada masalah sama keluarga, larinya jangan ke bank, jangan bank sini, jangan, bahaya. Ya mungkin bisa sih larinya ke bank, yang penting konsisten gitu. Konsistennya piye? Iya lek majikanmu koyo mbokmu. Tapi lek majikannya sing tiba iya hari ini bulan ini Iya, bisa bayar, iya sih. bulan depan bisa bayar. Kebanyakan gitu sih. Nah, Kebanyakan. terus akhirnya larinya ke rentenir gitu. nah larinya ke rent ketoro sakrono. Oh iya. Larinya kan ke situ kan ndak ngerti toh. Wong Iya, kuwi iya. majikanmu. Lek majikanmu koyo mbokmu, lek majikannya koyo wong liya-liya jajale. Hari ini baik, minggu depan, bulan depan baik. Lek tiba-tiba bulan depannya kamu disuruh keluar terus piye? Jadi makanya itu larinya jangan ke bank sini. Gitu loh. Apa ya? Sebenarnya itu tergantung dari kita punya banyak masalah, kita punya banyak apa ya? Banyak kebutuhan. Asal bisa menghandle aja. Kan kita yang cari duit. Kalau orang rumah kan tinggal kapan kirim. Betul. Iya. Nah wes. Nah, dan memang harus ada kerjasama sama orang rumah sama kita, harus klop, harus bareng, harus ada kerjasama. Nggak kerjasamanya baik, insya Allah ya di sini ya golek duit ya, insya Allah tenang, lancar. Kui. Ya, Banyak banget. Coba kita yang harus berani menghandle. Sekian, nggak boleh semuanya dikirim ke rumah, itu nggak bisa. Soalnya kadang kita kena pas ya kalau majikan baik itu tambah finish. Itu kita harus punya tabungan sendiri untuk menjaga-jaga di sini loh. Betul. Enak kepepet. Enak kepepet atau misalkan apa nggak mau pulang nunggu bisa di sini, kita kan ada duit. Jadi kalau kita ada duit di sini itu kita nggak kayak wong telat lo di taman akhirnya datengin orang yang nggak dikenal pura-pura baik, kasih makanan kan kadang kasih ayo makan minum gitu kan. Kan yang ngasih itu harus sama-sama orang kita juga. Iya nggak biasa. Dan itu sudah di mana-mana, sebab di kanan kiri kita ada loh, makan kita nggak tahu. Makanya kita yang harus hati-hati. Masih Sekarang sekarang penipu itu masuknya ke boarding. Banyak yang masuk ke boarding. Terus kancamu sing ning Lowo kuwi mang percakapan terakhir piye kan? Keluarganya tahu nggak? Dia telepon kirim kan juga di sana diizinkan kirim surat kan? Oh. Di sana diizinkan kirim surat ke Indonesia, kirim surat ke temennya. Kalau punya teman di sini ini ada alamat orang sini ya kirim surat tuh loh. Dia nggak nyuruh kamu untuk minta tolong kamu hubungin keluarganya? Enggak, soalnya kan dia udah kirim surat ke Indonesia. Terus ada apa temennya juga, saudaranya yang dari Taiwan juga udah hubungan sama aku sih. Hati-hati dan hati-hati. Iya. Dan ini ya kalau misalkan aku di dalam itu ya, kita misalkan pengen beli minta sabun, minta apa, itu harus request dulu, kirim surat dulu ke kita, mintanya apa gitu kan, karena surat itu kan nanti dibaca kan dulu sebelum kirim ke kita kan, dibaca dulu sama petugasnya. Nah minta apa, baju apa, makanan, sampo, sabun, itu ditulis dulu. Kalau nggak ditulis dulu, kita datang ke sana sia-sia, barangnya balik. Oh alah, serepot itu ya. Ya, jadi sebelum kita ke sana misalkan besok tolong visitin aku ya, bawakan ini. Nah, itu barangnya pun harus sesuai dengan yang di sana. Misalkan keras sampo itu ada ukurannya. Celana dalam, BH itu pun ada aturannya. Yang kayak apa gitu. Terus baju pun ada aturannya, makanan ada aturannya, apa saja yang boleh dibawa gitu, nggak sembarangan. Terus temanmu kemarin ada request kamu nggak, kamu bawa apa? Kemarin request sih cuman request baju aja, yang lainnya itu suratnya terlambat. Oh. Jadi ya mungkin kapan-kapan ada tanggal ke sana.
Walah, sedih banget. Dia pakai seragam itu enggak? Dia pakai Baju penjara. penjara. Iya. Oke. Oke. Ya wes buat pengalaman teman-teman yang lain itu. Iya, Ya, nggak enak. nggak Di enak. sana cuma makan tidur doang. Pikirane jo kendi-kendi.